Halo Sobat Rumah semua, hari ini kita akan membahas tentang cara menghitung biaya bangun rumah sendiri. Tentunya dengan cara yang sederhana dan mudah dong. Ada banyak faktor yang mempengaruhi biaya bangun rumah. Mari kita cek. Yang pertama, hitung luasan rencana rumahmu. Dari mana kamu tahu luas rumahmu? Ya, bikin dena. Jadi kamu bikin rencana seperti apa panjangnya, seperti apa lebarnya, seperti di mana kamarnya, di mana. Jadi sudah ada rencana bentuk rumahmu seperti apa. Arti dari luasan adalah panjang kali lebar. Cara menghitung luasan gimana? Tinggal ambil satu titik pojok di bagian rumah yang mau didirikan, tarik satu ke belakang, ukur berapa meter, kemudian tarik dari titik ini ke samping. Itu juga berapa meter, tinggal dikalikan. Ingat ya, luasan bangunan itu tidak selalu sama dengan luasan tanah. Kenapa? Karena kalau kita mempunyai rencana untuk membuat halaman depan, halaman belakang, halaman samping, berarti masih ada tanah sisa. Artinya luas bangunan tidak sama dengan luas tanah. Yang kedua, pastikan tanah yang akan kamu bangun siap pakai. Artinya gini, ada tanah yang dibeli, tanah kapling misal yang dibeli tapi bentuknya masih tanah rawa atau tanah persawahan atau dengan kondisi terlalu rendah dibandingkan jalan. Nah, dalam kondisi seperti ini tanah tersebut harus kita ratakan dulu atau justru kita tinggikan. Karena jalan untuk tahun-tahun ke depan biasanya akan selalu naik 5-10 cm. Pertimbangkan kamu harus membuat rumah minimal 50 cm lebih tinggi daripada jalan. Jadi dalam 10 tahun ke depan rumahmu nggak kebanjiran karena posisinya lebih rendah daripada jalan. Nah, masalahnya tanah yang rendah ini harus ditimbun. Cara menghitung timbunan tanah ini butuh perhitungan lebih lanjut. Biaya tanah timbun ini biasanya kisaran 100.000 per meter kubik. Tapi ya kembali lagi ya, tergantung di daerah masing-masing. Bagaimana cara menghitung banyaknya tanah yang kita butuhkan? Sama seperti menghitung luasan tanah tadi, panjang kali lebar, tetapi kita harus tambahkan dengan tingginya. Mau setinggi apa? Dikalikan juga. Contoh, panjang tanah 7 meter. Bagian lebarnya 3 meter, 7 kali 3 itu 21. Nah, kita mau timbun tanah sampai mungkin 50 cm. 21 kali 5, sekitar 10 meter kubik. 10 meter kubik dikalikan 100.000 sekitar 1 juta rupiah. Yang ketiga, urus surat menyurat perizinannya, contohnya IMB atau PBG. Mengurus surat ini berhubungan dengan rukun tetangga alias RT, RW, tetangga kiri, depan, kanan. Jadi usahakan untuk baik sama tetangga ya. Biayanya sekitar 2-5 juta ya, tapi mungkin kalau daerah-daerah yang agak masuk lorong-lorong gitu sebetulnya sih, atau daerah perumahan khusus itu nggak perlu pakai IMB ya, tahu-tahu aja lah. Tapi nanti akan bermasalah misal kalau ada kamu mau jual atau mau kamu agunkan ke bank. Kalau berurusan dengan bank wajib pakai IMB. Yang keempat, tentukan bahan bangunan seperti apa yang mau kamu gunakan. Contohnya seperti ini. Mau menggunakan bata hebel atau bata merah. Sebetulnya secara perhitungan matematikanya tidak terlalu jauh antara hebel dengan bata merah. Tapi secara estetik, kehalusan itu hebel yang menang. Atau kalau kamu butuh lantai 2, lebih baik pakai hebel. Kalau bata merah memang awalnya belinya murah, tapi dia butuh keahlian dalam aci atau plesternya supaya terlihat rapi.
dan cenderung berat kalau kamu mau lantai 2. Berikut rincian penggunaan dana bahan bangunan untuk lantai, dinding, atap, dan kebutuhan lain. 5. Tentukan yang mau mengerjakan alias tukangnya. Mau tukang harian, mau tukang borongan, mau pakai kontraktor, atau mau mix aja. Artinya gini, tukang bangunan yang harian itu kita perlukan itu sekitar punya 3 spesialisasi. Jadi ada mandornya, ada tukang ahlinya, dan ada helpernya. Masing-masing punya jasa yang berbeda-beda, tapi kisaran antara 100 sampai 200 ribu. Ingat ya, hitungannya per hari. Kalau kontraktor borongan, ini ada 2 tipe. Ada yang kita full, jadi semua jasa bahan kita tahu beres, atau jasanya saja. Kalau kontraktor borongan itu cenderung menghitung secara kasar. Jadi seperti teori sebelumnya, rumah dengan luasan misal 30 meter persegi itu langsung dikali 3 meter. Jadi dia langsung minta 90 juta. Tapi tergantung juga tingkat kerumitan rumahmu. Kalau dalam bentuk sederhana, seperti itulah hitungannya. Bingung tapi mau pilih tukang harian atau kontraktor? Kalau saran dari saya, lebih baik gunakan mix. Artinya gini, kontraktornya itu misal kontraktor yang khusus kamar mandi aja, kontraktor yang khusus kitchen set aja, atau kontraktor khusus atap aja. Kenapa demikian? Kalau untuk yang hemat budget, lebih tidak buru-buru. Jadi kita bisa memanfaatkan kesenjangan waktu untuk perputaran uang. Kalau kamu punya budget lebih sih, ya langsung aja kontraktor borongan, bisa selesai secepatnya. Tapi kalau kamu punya budget yang terbatas alias berputar berdasarkan pemasukan, lebih baik gunakan kontraktor sebagian-sebagian sesuai profesinya masing-masing. Jadi tidak sekaligus. Karena masing-masing kontraktor kalau sudah menyelesaikan bagian 1 atau bagian 2, kita tarik napas dulu, kumpulin duit lagi. Nah, setelah kumpulin duit lagi, cari lagi, sambung kontraktor ngerjain apa lagi. Kemudian tarik nafas lagi, kumpulin duit lagi, kontraktor lain lagi. Seperti itu sampai selesai. Kalau pakai tukang harian, cenderung berisiko kalau kamu yang tidak mengerti tentang bangunan. Pengerjaan waktunya bisa molor. Molor ini bukan hanya tentang waktu, tetapi tentang uang juga. Semakin lama tukang bekerja, semakin besar dana yang kita keluarkan. Kalau kamu sewa rumahmu akan bertambah panjang sebelum kamu masuk rumahmu yang sudah jadi. Sebetulnya ada 2 langkah mudah dalam menghitung biaya bangun rumah. Yang pertama, gunakan rumus UMR kali luas rumah yang akan dibangun. Tentu dong, ini secara kasar. Dia berupa estimasi atau kisaran harga. Estimasi perakiraan secara kasar ini berguna supaya kamu bisa mempersiapkan dana minimum tercukupi bila ingin membangun rumah secara mandiri. Misal nih, kamu nabung sudah dari 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Targetnya itu setelah mencapai estimasi biaya yang dibutuhkan, nah disitulah kamu berarti siap untuk membangun rumah. Yang kedua, gunakan jasa arsitek. Jadi di sini lebih detail dan lebih jelas bahan dan luasan yang digunakan, sehingga biaya yang dibutuhkan akan menjadi lebih akurat. Tapi ya tentu dong tidak gratis. Ada banyak level dan harga yang ditarifkan untuk jasa arsitek ini, tetapi kisaran antara 1 sampai 2 juta per gambar.